Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, semua anak-anak dan kaum muda, Kisah Para Rasul 20 ayat 7 sampai 11 menjadi landasan firman pada saat ini. Pada hari pertama dalam minggu itu, ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti, Paulus berbicara dengan saudara-saudara di situ karena ia bermaksud untuk berangkat pada keesokan harinya. Pembicaraan itu berlangsung sampai tengah malam. Di ruang atas, di mana kami berkumpul, dinyalakan banyak lampu. Seorang muda bernama Eutikus duduk di jendela. Karena Paulus amat lama berbicara, orang muda itu tidak dapat menahan kantuknya. Akhirnya ia tertidur lelap dan jatuh dari tingkat ketiga ke bawah. Ketika ia diangkat orang, ia sudah mati. Tetapi Paulus turun ke bawah lalu merebahkan diri ke atas orang muda itu, mendekapnya dan berkata, "Jangan ribut, sebab ia masih hidup." Setelah kembali di ruang atas, Paulus memecah-mecahkan roti lalu makan. Habis makan, masih lama lagi ia berbicara, sampai fajar menyingsing. Kemudian ia berangkat. Jika sebelumnya saya menyampaikan tentang anak, maka kali ini saya menyampaikan tentang pentingnya peran teruna dan juga pemuda yang adalah bagian dari gereja kita. Teks pada saat ini menunjukkan bahwa ketika Paulus berbicara sampai larut malam, kata kerja berbicara yang dipakai adalah dialegeto, dalam kaitannya dengan pemahaman dialego, bicara satu arah, maka Eutikus, orang muda itu mengantuk dan kemudian dia jatuh. Paulus kemudian mendekap dia ketika orang-orang pada waktu itu melihat bahwa orang ini sudah mati. Paulus katakan ia masih hidup. Bahkan Paulus kemudian mencoba untuk mengubah apa yang tadinya keliru. Kalau sebelumnya dia berbicara satu arah, dalam ayat 11 ia kembali berbicara, tapi yang dipakai adalah homilesas, homileo, dua arah. Kisah ini mengingatkan kita untuk menjadi gereja yang ramah dengan kaum muda, merangkul para teruna dan para pemuda. Kalau banyak pemuda yang dalam tanda kutip mati pada saat ini, tidak lagi berada dalam jangkauan gereja, kita perlu membuat gereja menjadi komunitas yang adalah rumah mereka. Dan dari situ, pemuda dilibatkan dan menjadi berkat. Bukankah live streaming selama pandemi COVID-19 ini juga, khususnya dalam GPIB Jemaat Margomulyo, adalah buah dari bantuan para pemuda yang luar biasa. Marilah kita menjadi gereja yang ramah dengan para teruna kita dan pemuda kita. Jangan biarkan mereka hilang dari tengah-tengah persekutuan. Ingatlah apa yang disampaikan Presiden RI yang pertama, Presiden Soekarno. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Tuhan memberkati kita.